Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dalam mata kuliah penulisan dan publikasi ilmiah. Di sini saya dan kelompok saya akan membahas lebih mendalam dan berdiskusi mengenai karya inovatif dalam penelitian. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan ketiga anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ica Uswatunisa, yang kedua ada Hairunisa, dan yang ketiga ada Malwa Mardiah. Di sini saya sebagai moderator akan memandu jalannya diskusi pada mata kuliah penulisan dan publikasi ilmiah yang akan membahas karya inovatif dalam penelitian. Lalu kedua rekan saya yang akan menjadi presentator. Untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja diskusi pada pertemuan kali ini, yaitu membahas mengenai pengertian karya inovatif yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, baik teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan karya inovatif itu? Jadi, karya inovatif ini didefinisikan sebagai sebuah karangan hasil dari pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains yang bermanfaat bagi pendidikan atau masyarakat, yang mana di dalamnya ini meliputi beberapa aspek. Yang pertama yaitu menemukan teknologi tepat guna, yang kedua yaitu menemukan atau menciptakan sebuah karya seni, yang ketiga yaitu membuat atau memodifikasi alat pembelajaran atau alat peraga, dan yang terakhir yaitu mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, atau soal dan sejenisnya. Nah, jadi teman-teman, sesuai yang tadi telah saya jelaskan mengenai pengertian dari karya inovatif, jadi karya ini tuh mendorong kita untuk mampu membuat atau memodifikasi suatu alat pembelajaran. Melalui karya ini, kita akan dituntut untuk mampu berpikir kreatif dan inovatif karena karya itu merupakan pengembangan ilmu pengetahuan serta merupakan pengembangan situasi dan kondisi di sebuah lembaga pendidikan. Nah, karya inovatif ini, jika ditarik kesimpulannya, adalah karya yang bersifat mengembangkan, memodifikasi, dan menemukan penemuan baru sebagai bentuk keterlibatan kita sebagai guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan membantu mengembangkan dunia pendidikan, sains, dan teknologi, serta seni. Jadi itu merupakan pengertian dari karya inovatif secara garis besar. Adapun pengertian karya inovatif dalam penelitian adalah teman-teman, biasanya dalam sebuah penelitian, karya inovatif ini tuh didefinisikan sebagai sebuah temuan atau kontribusi baru yang memberikan solusi atau pemahaman yang berbeda pada suatu bidang ilmu. Nah, biasanya karya inovatif dalam penelitian ini melibatkan berbagai ide, metode, atau pendekatan yang belum ada sebelumnya atau belum diterapkan sebelumnya, serta menawarkan sebuah cara yang lebih efektif, efisien, atau lebih tepat dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada. Nah, sebuah karya inovatif ini tidak hanya sebatas menambah pengetahuan yang ada, tetapi membawa juga perubahan yang signifikan dengan mengembangkan sebuah teori, teknik, atau aplikasi yang lebih maju dan relevan. Nah, dalam konteks ini biasanya karya inovatif bisa berupa penciptaan alat baru, atau penerapan metode baru, atau bahkan pengembangan konsep yang memperkaya atau memperbaiki cara pandang terhadap suatu masalah tertentu. Nah, inovatif ini tuh sangat penting teman-teman karena dapat memberikan dampak yang positif serta luas baik dalam dunia akademik, industri maupun masyarakat. Nah, oke teman-teman, barangkali dari teman-teman tuh masih bertanya-tanya ya, mengapa sih kita tuh penting untuk mengetahui, mempelajari, memahami, bahkan mempedomani karya inovatif dalam penelitian. Sebagaimana yang telah tadi saya sampaikan di awal ya, bahwasannya karya inovatif ini tuh merupakan karya yang mendorong kita untuk menemukan hal-hal baru. Atau dapat dikatakan juga karya inovatif ini tuh merupakan karya yang menghasilkan temuan baru yang memberikan solusi atas masalah-masalah yang ada. Atau dengan kata lain, karya inovatif ini membuka pemahaman baru pada bidang ilmu pengetahuan. Nah, dalam sebuah penelitian, karya inovatif ini tuh mendorong kita untuk mempercepat perkembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, serta menciptakan kemajuan dalam berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Nah, selain itu, karya inovatif ini dapat mendorong kemajuan sosial serta meningkatkan kualitas hidup peneliti ataupun guru dan memperkuat daya saing negara di tingkat global. Maka jika kita lihat secara garis besar, karya inovatif ini tuh merupakan karya yang mendorong kita atau membantu kita menciptakan perubahan yang positif dan lebih luas dan berkelanjutan dalam sebuah penelitian. Serta karya inovatif ini memudahkan kita sebagai peneliti untuk mendorong berpikir kreatif serta inovatif. Baik, selanjutnya ada materi mengenai ciri-ciri dan manfaat dari karya inovatif yang akan dijelaskan dan dibahas oleh rekan saya yaitu Malwa Mardiah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri karya inovatif. Menurut Islam di 2013, karya inovatif dalam penelitian memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari karya lainnya. Yang pertama ini ada memiliki kekhasan atau memiliki khusus, artinya suatu inovatif memiliki cara khas dalam ide, program, tatanan, sistem, termasuk kemungkinan hasil yang diharapkan. Memiliki kekhasan atau kekhususan dalam inovasi berarti bahwa sesuatu inovasi ini memiliki ciri unik yang membedakannya dari yang lainnya gitu, baik dalam ide, program, tatanan, ataupun dalam sistemnya, serta memiliki potensi untuk menghasilkan hasil yang berbeda dan diharapkan, yang mencerminkan pendekatan yang tidak konvensional atau kombinasi elemen yang belum pernah ada sebelumnya. Kemudian yang kedua, ada memiliki ciri atau unsur kebaruan dalam arti suatu inovasi harus memiliki karakteristik sebagai sebuah karya dan buah pemikiran yang memiliki kadar orisinalitas dan kebaruan. Memiliki ciri atau unsur kebaruan dalam konteks inovasi menekankan bahwa sesuatu inovasi haruslah merupakan hasil pemikiran yang original gitu, bukan tiruan, dan menghadirkan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya gitu. Inovasi ini harus mencerminkan kadar originalitasnya yang yaitu keaslian ide serta kebaruan yang nyata, baik dalam produk, metode, atau solusi, untuk menciptakan nilai tambah yang signifikan dan mendorong kemajuan. Kemudian, yang ketiga, program inovatif dilaksanakan melalui program yang terencana, dalam arti sesuatu inovatif dilaksanakan melalui suatu proses yang tidak tergesa-gesa, namun inovatif tidak dipersiapkan secara matang dengan program yang jelas dan direncanakan terlebih dahulu. Program inovatif ini dilaksanakan melalui program yang terencana, berarti bahwa inovasi bukan sekedar ide spontan, melainkan hasil dari proses sistematis yang lebih matang. Inovasi ini diwujudkan melalui tahapan yang terstruktur, dimulai dari riset dan analisis yang mendalam, pengembangan prototipe, hingga implementasi dan evaluasi. Semuanya ini dilakukan dengan tujuan dan jadwal yang jelas, memastikan inovasi tersebut lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif yang diharapkan. Kemudian yang keempat, inovatif yang digulirkan memiliki tujuan. Program inovatif yang dilakukan harus memiliki arah yang ingin dicapai, termasuk arah dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Karena inovatif dalam penelitian ditandai oleh beberapa ciri penting yang saling berkaitan. Dari ciri-ciri yang telah saya sebutkan, semoga dapat berkontribusi pada kemampuan karya inovatif untuk memperkaya dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat karya inovatif. Yang pertama, karya inovatif bermanfaat untuk menangani permasalahan yang ada, di mana karya inovatif ini berperan penting dalam mengatasi permasalahan yang ada dengan menghadirkan solusi baru atau perbaikan dari yang sudah ada sebelumnya. Melalui penciptaan atau modifikasi produk, peneliti dapat menawarkan alternatif yang lebih efektif dan efisien dibandingkan metode atau produk sebelumnya, yang sangat krusial dalam konteks penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kemudian yang kedua,
Karya inovatif mendorong setiap individu dan kelompok untuk berpikir kreatif dan produktif. Karya inovatif ini berperan sebagai fasilitator yang mendorong individu dan kelompok untuk mengembangkan pola pikir kreatif dan produktifnya dalam konteks penelitian. Inovasi memicu peneliti untuk mengeksplorasi ide-ide baru dan melakukan eksperimen yang meningkatkan keterampilan mereka, sehingga menghasilkan karya yang lebih berkualitas dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kemudian yang ketiga, ada penelitian yang bersifat inovatif. Seorang peneliti diajak untuk berpikir di luar kebiasaan dan mengembangkan keterampilan yang baru. Penelitian inovatif mendorong seorang peneliti seperti siswa dan guru untuk melampaui pola pikir konvensional dan mengembangkan keterampilan yang lebih baru. Melalui proses-proses tersebut, individu ini diajak untuk berpikir kritis dan kreatif, mencari solusi yang belum terpikirkan sebelumnya, dan mengasah kemampuan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan baru dalam berbagai bidang. Kemudian yang keempat, manfaat karya inovatif yang keempat yaitu membantu membuka peluang bagi peneliti yang tidak hanya berkontribusi pada ilmu pengetahuan, tapi juga pada ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan baru, di mana karya inovatif ini tidak hanya memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang lebih signifikan. Dengan menciptakan produk atau layanan yang baru, peneliti membuka ruang untuk komersialisasi yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang baru, sehingga memberikan manfaat yang lebih tinggi, yang lebih luas kepada masyarakat. Dan yang terakhir, yang kelima, meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam hal ini, karya inovatif dapat memperkaya proses belajar mengajar. Melalui karya inovatif, peneliti dan pendidik dapat lebih termotivasi untuk terus berinovasi demi kemajuan ilmu pengetahuan dan kualitas pendidikan. Karya inovatif ini memiliki peran krusial dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan memperkaya proses belajar mengajar. Inovasi dalam pendidikan ini memotivasi peneliti dalam pendidikan untuk terus mengembangkan metode dan materi-materi yang lebih efektif, mendorong pendidik untuk berinovasi dari kemajuan ilmu pengetahuan dan meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik teman-teman, selanjutnya ada materi mengenai tujuan dan bentuk-bentuk karya inovatif yang akan dibahas oleh rekan saya yaitu Ica Uswatunisa. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah tentang apa tujuan dari karya inovatif. Tujuan dari karya inovatif dalam sebuah penelitian adalah untuk menghasilkan temuan baru yang dapat memperkaya pengetahuan, kemudian memecahkan masalah yang belum terpecahkan, atau meningkatkan proses dan teknologi yang ada. Adapun tujuan lain dari sebuah karya inovatif adalah untuk mewadahi gagasan-gagasan kreatif dan inovatif seorang peneliti dalam menulis sebuah karya ilmiahnya, yaitu diantaranya yang pertama adalah untuk mengembangkan kemampuan peneliti dalam menulis karya ilmiah dan mempresentasikan hasil karya ilmiahnya. Yang kedua adalah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyampaikan ide atau gagasan terhadap permasalahan yang sesuai dengan kompetensinya. Karena yang diteliti oleh penulis adalah pasti hal-hal yang ada dalam pengetahuannya. Jadi untuk menyampaikan ide dan gagasan terhadap permasalahan tersebut, pastinya peneliti akan sangat mampu gitu.
Kemudian yang terakhir adalah untuk meningkatkan kepekaan dan kontribusi pemikiran yang kritis dan inovatif. Kemudian kita sudah mencapai kepada pembahasan yang terakhir, yaitu tentang bentuk karya inovatif. Nah, salah satu bentuk karya inovatif yang paling umum ditemukan adalah penemuan teknologi baru dalam bidang sains dan teknologi, yaitu adanya penemuan alat, kemudian penemuan mesin atau perangkat lunak yang dapat memecahkan masalah atau meningkatkan efisiensi suatu sistem menjadi salah satu contoh inovasi yang paling terlihat. Nah, penemuan ini biasanya lahir dari eksplorasi konsep-konsep yang baru yang belum pernah dicoba sebelumnya, sehingga menciptakan terobosan yang signifikan dalam bidang teknologi. Bentuk karya inovatif tidak hanya dalam bidang teknologi saja, tetapi ada juga tentang dalam bidang ilmu, yaitu teori atau konsep yang dihasilkan dari penelitian inovatif dapat mengubah cara pandang atau pemahaman masyarakat terhadap suatu fenomena. Inovasi dalam bentuk teori ini dapat memicu penelitian-penelitian selanjutnya dan juga membuka perspektif baru yang juga tentunya lebih luas. Contohnya dalam ilmu sosial, penelitian yang menghasilkan teori baru tentang perilaku manusia yang dapat membawa perubahan signifikan dalam cara pendekatan terhadap masalah sosial. Inovasi juga dapat berupa peningkatan atau modifikasi terhadap produk atau layanan yang sudah ada. Peningkatan ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas atau efisiensi produk sehingga lebih memenuhi kebutuhan pasar atau masyarakat. Misalnya dalam dunia industri, inovasi produk berupa peningkatan fitur atau kualitas suatu barang seperti mobil yang ramah lingkungan atau peralatan rumah tangga yang lebih hemat energi bisa menjadi bentuk karya inovatif yang bermanfaat bagi konsumen. Kayak inovasi dalam mobil, contohnya mobil-mobil yang biasa kita pakai kan mobil biasa aja ya, yang bahan bakarnya dari solar yang kayak gitu-gitu. Terus sekarang berinovasi jadi mobil yang menggunakan listrik gitu. Kemudian teknologinya juga, kalau mobil listrik tuh lebih canggih gitu. Biasanya di dalamnya tuh bisa dipakai buat masak, terus bisa dipakai buat nyatok juga dan lain-lain gitu. Jadi fitur-fitur dan kualitasnya itu lebih meningkat gitu, sehingga bikin orang-orang juga pasti lebih tertarik buat beli. Dan terbukti ya di era sekarang tuh pengguna mobil listrik itu lebih banyak juga gitu, karena memang fiturnya dan kualitasnya pun sangat menjanjikan gitu. Terus contoh lain adalah yang biasanya dipakai di area rumah tangga, seperti vacuum cleaner gitu, yang biasanya kita harus mengeluarkan tenaga buat nyapu, buat ngepel. Adanya vacuum cleaner lebih memudahkan gitu. Itu kan sebuah inovasi ya, dari hasil karya inovatif gitu, yang tentunya bermanfaat gitu bagi konsumen. Nah, kalau bentuk karya inovatif dalam penelitian juga bisa ditentukan dalam pengembangan sistem atau model baru dalam berbagai bidang seperti ekonomi, kemudian pendidikan, dan juga manajemen. Peneliti itu seringkali menciptakan model baru atau sistem yang lebih efisien untuk memecahkan masalah-masalah yang ada. Nah, contohnya itu penelitian di bidang manajemen dapat menghasilkan model manajerial baru yang dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas suatu organisasi. Sistem atau model baru memberikan landasan yang lebih baik dan pengembangan keputusan dan perencanaan jangka panjang. Selain itu, karya inovatif dalam penelitian juga
berupa integrasi antara disiplin ilmu yang menghasilkan solusi baru dan lebih holistik. Dengan penggabungan pengetahuan dari berbagai bidang, penelitian dapat menemukan cara-cara baru untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Misalnya, penelitian yang mengintegrasikan ilmu teknologi, informasi dengan bioteknologi dapat menghasilkan inovasi dalam pengobatan atau pertanian yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Kolaborasi antara disiplin ini memungkinkan terciptanya solusi yang lebih kreatif dan aplikatif. Kemudian yang terakhir, bentuk karya inovatif dalam penelitian juga dapat berupa penemuan atau pengembangan kebijakan baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Penelitian yang berfokus pada kebijakan publik dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang inovatif, seperti strategi baru dalam pengentasan kemiskinan, pendidikan, atau perlindungan lingkungan. Kebijakan inovatif ini seringkali didasarkan pada hasil penelitian yang mendalam dan analisis data yang akurat, serta bertujuan untuk membawa perubahan positif bagi masyarakat luas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Ica yang telah memaparkan materi mengenai tujuan dan bentuk-bentuk dari karya inovatif. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kelompok saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Sekian dari kelompok saya. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.